Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Niti Setiasi, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Berikut saya sampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Hal-hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, selama ini saya beranggapan bahwa saya sudah berhasil dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum, yang ditandai dengan murid-murid mengumpulkan tugas yang saya berikan tepat waktu, dan mereka tidak pernah mengeluh dengan tugas-tugas yang saya berikan. Tugas saya sebagai guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran adalah proses membuat murid aktif. Peran guru dalam pembelajaran sangat dominan, bahkan bisa disebut guru sebagai sumber ilmu. Sebelumnya, saya hanya berpikir bagaimana murid saya paham dengan materi-materi yang saya berikan dan dapat mengerjakan penilaian dengan baik dan tentunya memperoleh nilai yang bagus. Saya lebih mengutamakan aspek kognitif dibandingkan aspek keterampilan dan sikap. Untuk itu, saya terus berusaha mencari metode yang terbaik dalam kegiatan mengajar agar nilai anak memuaskan. Saya tidak memahami kebutuhan anak akan kenyamanan belajar dan kemerdekaan belajar. Bagi saya, jika mereka mengikuti seluruh perintah dan tertib dalam mengumpulkan tugas, serta selalu berada dalam kegiatan pembelajaran, itu merupakan suatu keberhasilan. Saya percaya bahwa pendidikan dan pembelajaran menggunakan pendekatan pemberian materi, tugas, dan sanksi. Itu merupakan metode yang paling efektif untuk mendisiplinkan anak dan membiasakan anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Saya juga sering mengeluh karena ada sebagian anak yang tidak mengumpulkan tugas, sulit diatur dan tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Walaupun soal-soal atau tugas itu sangat mudah dan materi juga sudah saya jelaskan. Bagi saya, hasil belajar yang sesuai KKM atau di atas KKM itu merupakan suatu prestasi besar. Setelah saya mengikuti pembelajaran dalam pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul 1.1, yakni tentang filosofi dan pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, saya berpikir bahwa selama ini saya hanya tahu sekilas tentang semboyan Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani, tanpa mencari tahu makna dan filosofi yang begitu dalam yang terkandung di dalamnya. Sistem Among menuntut kesabaran dalam penerapannya. Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran. Seharusnya merekalah subjek dalam pembelajaran. Merekalah yang memegang kendali dalam pembelajaran, menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Dari sini, saya mulai membenahi mindset saya, mulai dari diri saya sendiri. Dengan begitu, saya berusaha memberikan tauladan yang baik dari cara bersikap dan bertutur kata. Bahwasanya, seorang anak mengamati perilaku kita dan menirunya. Oleh sebab itu, saya harus memiliki karakter yang positif agar anak-anak sebagai peniru bisa lebih meniru karakter positif kita. Mencoba menggali kodrat dan minat bakat anak, menyadari bahwa setiap anak itu adalah unik dengan segala kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Mulai belajar menuntun, mengarahkan, dan membimbing mereka sesuai kodrat mereka.
tidak menjadikan KKM sebagai satu-satunya dasar pedoman berprestasi, melainkan kita membangun segala sesuatu yang mereka miliki. Memberikan kebebasan bagi murid seperti memberi kesempatan pada murid untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan serta ide-ide mereka. Dengan begitu, kita sebagai pendidik bisa menuntun mereka kepada tujuan pembelajaran sesuai kemauan mereka, yang tentunya kemauan yang menumbuhkan sifat karakter positif pada anak. Berusaha untuk menjadi guru, ibu, teman, sahabat, dan fasilitator yang baik bagi mereka, sehingga muncul keterikatan emosional yang kuat, dan ini lebih memudahkan kita untuk menuntun mereka sesuai dengan kodrat mereka. Tidak menerapkan sanksi atau teguran tegas kepada murid, karena ini lebih membuat mereka tertekan dan tidak merdeka. Saya berusaha menjadi penyejuk bagi mereka yang dapat mengayomi mereka setiap saat, baik dalam keadaan senang maupun susah. Apapun tindakan yang dilakukan pendidik harus berorientasi kepada anak demi kepentingan mereka. Anak adalah subjek. Anak adalah teman belajar, karena sejatinya pendidik juga belajar dari murid-murid kita. Yang segera bisa saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah: yang pertama, mengidentifikasi karakteristik anak, mulai dari kebiasaannya, gaya belajarnya, kemampuan menyerap materi pembelajaran, bakat atau minatnya, juga meminta pendapat mereka tentang hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan mereka untuk dapat belajar dengan baik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan merdeka. Memberikan suasana kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Menjadi teladan, pemberi semangat, serta memberikan dorongan dalam menanamkan nilai karakter. Melakukan pembiasaan dalam mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih itu sebagai bagian dari penanaman penguatan nilai karakter. Melakukan pendekatan secara emosional kepada murid maupun orang tua guna mencari solusi yang terbaik di setiap kendala yang dihadapi oleh murid, dan bersama-sama dengan orang tua mengasah minat dan bakat mereka. Sudah waktunya untuk kita dapat melakukan perubahan-perubahan hebat dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk memberikan tuntunan yang terbaik bagi murid. Murid diberi kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dengan betul-betul dari hati menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani, sehingga dapat membantu tugas kita sebagai pendidik dalam memberikan tuntunan, arahan, serta bimbingan agar tujuan merdeka belajar dapat terwujud. Demikian refleksi dan kesimpulan dari saya. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.